Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat anak desa? Kali ini anak desa akan membahas ada sebuah kunci ketentraman hidup adalah memahami apa yang kita kendalikan. Simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan mendapatkan yang manfaat dari isi video ini. Dukung terus sahabat anak desa dengan cara di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, nasihat bijak kembali sangat relevan dan sangat berharga, mengajarkan bahwa untuk mencapai ketenangan batin kita harus bisa membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Terutama yaitu fokus dalam hidup seharusnya bukan pada apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan pada bagaimana kita merespon hal tersebut. Ia menekankan bahwa sikap pemikiran dan tindakan kita sendiri adalah aspek yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Sementara itu, opini orang lain, situasi eksternal, bahkan reputasi dan kekayaan adalah hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan sepenuhnya. Beberapa hal yang berada dalam kendali kita dan yang lainnya tidak. Dalam kendali kita adalah opini, keinginan, hasrat, dan secara umum segala tindakan kita sendiri. Di luar kendali kita adalah tubuh, harta benda, reputasi, jabatan, dan secara umum segala sesuatu yang bukan tindakan kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang merasa stres dan cemas karena mencoba mengatur hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kontrol. Ketika seseorang terlalu memikirkan pendapat orang lain, peristiwa yang belum terjadi atau hasil dari sesuatu usaha, mereka cenderung kehilangan ketenangan dan menjadi mudah frustasi. Pendekatan yang berbeda, alih-alih membuang energi untuk hal-hal yang tidak pasti, lebih baik arahkan perhatian pada bagaimana kita bertindak, berpikir, dan merasa dengan menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita atur. Kita belajar untuk menerima kenyataan dengan lapang dada, dan kebijaksanaan. Misalnya, dalam dunia kerja, kita tidak bisa mengatur bagaimana atasan atau rekan kerja memerlukan kita. Namun, kita bisa memilih tetap profesional, bersikap sabar, dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Cara inilah yang menurut kita bisa membebaskan diri kita dari beban emosi yang tidak perlu kita kendalikan. Mengambil alih-alih kendali atas diri sendiri bukan hanya membuat kita lebih tenang, tetapi juga membantu kita berkembang sebagai pribadi ketika kita sadar bahwa kita bertanggung jawab penuh atas reaksi, pilihan, dan kebiasaan kita, maka bisa kita mulai membentuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Sebagai contoh, seseorang yang dulunya mudah marah bisa mulai melatih kesabaran dengan memahami bahwa kemarahan hanya akan merugikan diri sendiri. Atau seseorang yang sering merasa cemas bisa mulai mengembangkan kebiasaan meditasi, menulis jurnal, atau melakukan refleksi diri secara rutin. Pada dasarnya, ingin mengembalikan kendali hidup ke tangan kita sendiri bukan berarti kita menjadi tidak peduli terhadap lingkungan atau orang lain, tetapi kita belajar untuk menanggapi setiap situasi dengan bijaksana dan penuh kesadaran. Dalam konteks dunia modern yang cepat berubah,
seringkali membuat orang merasa kehilangan arah dari tekanan media sosial, ketidakpastian ekonomi, hingga dinamakan kehidupan pribadi yang kompleks. Setiap orang dihadapkan pada tantangan yang bisa memicu stres dan kecemasan, memberi harapan dan pegangan ketika kita menyadari bahwa kita bisa memilih bagaimana kita berpikir dan bertindak, maka kita akan lebih tenang dalam menghadapi segala bentuk perubahan dan tekanan hidup. Ketenangan bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari penguasaan terhadap dunia batin kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kita ini, jalan menuju kebebasan adalah melalui pengendalian diri. Mengikuti ajaran bukan berarti kita menjadi pasrah atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih sadar, bijaksana, dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Dengan membedakan mana yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, fokus pada pengembangan diri, dan tetap bahagia di tengah berbagai tantangan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh gangguan ini, prinsip sederhana bisa menjadi kompas untuk menuntun kita menuju hidup yang lebih bermakna dan damai. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti Anak Desa. Alangkah lebih baiknya Anak Desa bantu di subscribe dan dipicit tombol loncengnya, supaya channel Anak Desa bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kami mengakhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.